Assalamualaikum sobat Forza di zaman. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saat menerima jamaah mastroh, jamaah suami istri dari Ngawi, Jawa Timur. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengumuman Umar radhiyallahu di atas dikuatkan oleh hadis yang lain yang memberitahukan bahwa setan sampai saat ini selalu takut pada seseorang yang benar-benar menjaga sholatnya betul, yaitu 5 pasang masturot di rumahnya Bapak. Alhamdulillah datang kurang lebih jam 10:30 tadi, pindah dari Lombok Timur. Alhamdulillah, yaitu saya menerima pasang dan kami harapkan ibu-ibu jamaah sekitar masjid sini nanti setelah sholat asar kami harapkan untuk menghadiri yaitu pengajian pentingnya iman dan amal soleh. Kemudian setelah taklim siang, taklim zuhur, kami lanjutkan dengan muzakarah. Menisbahkan diri hanya kepada Allah. Yang ketujuh, Tidak putus asa. menghadapi kegagalan. Yang kedelapan, sabar menghadapi Ujian. bareng-bareng. Yang kelima, beristighfar setelah beramal. Yang keenam, Menyematkan diri hanya kepada Allah. Yang ketujuh, Tidak putus asa. Kegagalan. yang kedelapan, Sabar menghadapi. Setelah makan siang, istirahat, kemudian waktu asar pun datang. Setelah sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan taklim asar. Riwayat Tirmizi dikatakan pemisahan antara kekufuran dengan keimanan adalah meninggalkan sholat. jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang mana Allah pasti sayang pada kita. Tanda buktinya sayang pada kita, kita saat ini didudukkan di majelis yang penuh barokah, majelis yang penuh dengan barokah ini, dengan mengingat Allah, mengagungkan Allah. Mudah-mudahan Kemudian dilanjutkan dengan bayan masturot jam 5 lebih, di mana bayan masturot ini adalah bagaimana kepentingan dakwah bagi para wanita, Allahumma sholli ala ibu-ibu. sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Tetap kita sanjungkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya sampai besok yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kita jamaah dari Temboro, yaitu 5 pasang. Alhamdulillah oleh Allah Ta'ala hantarkan kita ke sini. Jadi niatnya sudah lama sekali, tapi Allah baru sampaikan pada saat ini. Yang pertama kita di Lombok Barat, rumah pertama, kedua Lombok Utara, ketiga Lombok Timur, keempat Lombok Tengah, insya Allah kelima nanti ke Lombok Barat lagi. Yang dirahmati Allah SWT, kita ini dulu tidak ada, sekarang ada, nantinya juga tidak ada. 100 tahun kita belum ada, sekarang ada. 100 tahun yang akan datang kita semua sudah tidak ada. Manusia ini diciptakan oleh Allah SWT ini kekal abadi selama-lamanya, tidak akan ada habisnya.
Kita itu harus paham pada diri kita sendiri ini bahwa diri kita ini miliknya Allah SWT. Jiwa kita ya pemberian dari Allah, raga kita juga pemberian dari Allah. Orang tua kita makan, minum, akhirnya menjadi tenaga, energi. Dia kumpul dengan istri, bapak ibu kita, lalu menjadikan kita setelah 4 bulan kita diberi roh oleh Allah SWT. Kami akan menuju ke tempat malam mahabbah bersama Pak Rusdan ya, jamaah Masturah dari Ngawi. Semoga berkah datang ke Tanah Abang ke malam mahabbah. Semoga berkah. Ke Tanah Abang, mampir dulu ke rumah Bapak Tuan Haji Tahir. Insyaallah, karena sudah janji sebelumnya perjalanan bersama Bapak Tuan berkah. Kita gunakan mobil beliau. Semoga nanti kita pada Januari tahun depan berangkat Malaysia, insyaallah. Namun karena koma sholat maghrib dikumandangkan kami mampir di masjid terdekat. Dan alhamdulillah sampailah kami di Masjid Nurul Iman, tempat pelaksanaan malam mahabbah. Alhamdulillah. Sedikit dari Mambato ini syakur itu maksudnya bukan bersyukur saja. Syakur itu banyak bersyukur. Kita mungkin syukur sedikit tapi paling pada aja. Alhamdulillah. Pas yang lain juga pernah nggak kita syukuran? Hari ini saya sholat jamaah subuh, datangnya sebelum azan, saya sholat qabliyah, terus lepas subuh saya zikir, pulang kita ada tetangga kita, rumah saya masuk pulang, tadi saya sholat subuh berjamaah. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah kan? Yang kita rasa nikmat itu paling uang, barang, di antara cara kita mensyukuri iman dan Islam yaitu dengan membantu saudara-saudara kita di luar sana yang belum mengamalkan secara yang masih bermaksiat, masih belum sholat. Nah, itu kita pikirkan hari ini. Setelah sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Hayatus Sahabat agar kehidupan kita semakin mirip dengan kehidupan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وجعلنا من الدارين آمين. اجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قول معاذ رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أجتهد رأيي ولا آلو. أخرج أبو داود والترمذي والديلمي. Ya Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran niki ditafsiri oleh hadis, dijelaskan lebih gamblang di dalam hadis. Nah Rasulullah Malik beketua. Lamu mende endai ke dalam hadis secara sore berbe. Hukum secara sore tidak engkau dapatkan di dalam hadis. Maka engkau akan memutuskan hukum itu pakai apa? Maka Sayyidina Mu'adz mengatakan, saya akan ijtihad dengan pandanganku. Nah, niki coba perhatian. Pandangan bukan pendapat dari nafsu, tidak. Tapi pandangan atas berdasarkan ilmiah, ilmu. Nggih, ilmu ndek napa ya bahasa itu pendapat kaku jangan sak bodoh ini. Pendapat kaku sak belok. Berarti enggak berhak berpendapat kalau memang
lamun tidak wikan nggih, lamun tidak tahu dendek wah. Niki maksudun beliau niki akan berpendapat dengan pandangan beliau disimpulkan dari Al-Quran dan hadis yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Menurut kaedah-kaedah berbentang istimbat para ulama hukum dari Al-Quran dan hadis, ngarang-ngarang sendiri, gak menyimpulkan sendiri, tapi secara ilmiah. Ya karena niki adalah kias niki. Ya sumber hukum dalam mazhab Syafi'i kan terkenal pertama Al-Quran, hadis, ijma, kias. Ya, kias berbeda dengan kias niki dalam usul fikih menyamakan suatu hukum seandainya soreh jelas arah ke dalam Al-Quran kaca hadis. Setelah rohani diisi dengan santapan rohani, kemudian kini dilanjutkan dengan santapan jasmani dengan cara bergibung makan secara berjamaah. Ini merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu pun berganti, akhirnya dari malam tadi sampai kembali ke sore, dan inilah bayan masturot yang disampaikan oleh salah seorang senior kawan saya yang baru pulang dari berhaji, yakni Haji Andi Ridwan yang dulu dipanggil Ridho, dan beberapa video ada dia memberikan ceramah, dan inilah dia kepulangannya belum lama dari berhaji. Jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara yang paling utama, yang paling penting dalam kehidupan seluruh manusia di muka bumi ini selain dari perkara. Iya. Ridho. Haji Ridwan. Mau es 3 hari. Masya Allah. Salah. Yang ketiga keluar rumah. Siap? Salah. Jadi guys, Alhamdulillah para satis alumni Temboro, pengajar cabang juga Temboro cabang Imam juga hadir. Alhamdulillah. Haji Anwar, Masya Allah. Tanah Ambang. ini sudah dilakukan dan tinggal mesyuarakan kepala rutenya. Terus yang niat 15 hari Pak Isam. Walaupun kita capek, walaupun kita malas, walaupun kita nggak enak badan, kita akan enteng berjalan hadis. Ternyata Allah ada. Hadis itu Allah Subhanahu wa taala ini punya agama. Maka agama ini kita apabila agama muncul dalam diri kita, keluarga kita, anak kita akan mudah agama di kampung kita ini. Apabila di kampung kita ada amal agama, dan tak terasa sudah 2 hari jamaah berada di rumah. Jamaah akan pindah ke rumah selanjutnya. Allah SWT untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Siapan pindah rumah. Padaran kan jauh Ustaz Saleh anak itu berkemulik gitu. Demikian video penerimaan saya dan keluarga terhadap jamaah Masturah dari Ngawi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah keliru. Semoga kita berjumpa di kesempatan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.